Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Melani Duarsari dengan nomor NIM 2401050536 rombel M dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bermedia digital untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Novi Setiasto, SPD MPD. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku kita saat menggunakan teknologi dan internet. Di era digital ini, interaksi melalui media sosial dan platform online lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berperilaku secara tanggung jawab dan bijaksana di dunia maya. Selanjutnya ada macam-macam etika. Di sini ada 3 macam etika. Yang pertama yaitu etika tradisional, etika kontemporer, dan etika the good play program. Di sini etika tradisional adalah etika offline menyangkut tata cara lama, kebiasaan, dan kebudayaan yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga mewujudkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi anggota masyarakat. Selanjutnya, etika kontemporer adalah etika elektronik dan online menyangkut tata cara, kebiasaan, dan kebudayaan yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara luas dan global. Selanjutnya, etika the good play program. Di sini etika ini diwujudkan dalam perilaku partisipatif yang bertanggung jawab pada orang lain. Selanjutnya, ruang lingkup etika. Di sini ada 4 ruang lingkup etika. Yang pertama yaitu kesadaran, yang kedua integritas, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat kebajikan. Nah, kesadaran sendiri adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Yang kedua integritas, di mana integritas ini melakukan hal-hal yaitu seperti contohnya kejujuran. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitannya dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan tersebut. Yang keempat yaitu kebajikan. Kebajikan ini menyangkutkan hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Selanjutnya yaitu kompetensi literasi digital. Literasi digital ini secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, acap kali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Nah, di sini ada 10 kompetensi literasi digital menurut Japelidi. Yang pertama yaitu ada mengakses, yang kedua menyeleksi, ketiga memahami, keempat menganalisis, kelima menverifikasi, keenam mengevaluasi, ketujuh mendistribusikan, kedelapan memproduksi, kesembilan berpartisipasi, dan yang terakhir yaitu berkolaborasi. Nah, mengakses sendiri yaitu kemampuan menggunakan perangkat digital untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyeleksi, di mana menyeleksi kemampuan ini memilah dan memilih informasi yang relevan dan bermanfaat dari berbagai sumber yang berada di media digital. Yang ketiga yaitu memahami. Kemampuan memahami ini menginterpretasikan dan mengerti informasi yang telah diperoleh, termasuk konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu menganalisis. Kemampuan menganalisis ini mengkaji dan mengevaluasi informasi untuk memahami dampak positif dan negatifnya, serta menilai keakuratan dan kredibilitasnya. Yang kelima yaitu memverifikasi. Kemampuan memverifikasi ini melakukan pengecekan ulang terhadap informasi untuk memastikan kebenaran dan keasliannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Yang keenam yaitu mengevaluasi.
Mengevaluasi ini kemampuan menilai informasi secara kritis untuk menentukan nilai, relevansi, dan dampaknya terhadap diri sendiri dan masyarakat lain sekitarnya. Yang ketujuh yaitu mendistribusikan. Mendistribusikan ini menyebarkan informasi kepada audiens yang tepat dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial. Yang kedelapan yaitu memproduksi. Memproduksi ini kemampuan menciptakan konten digital yang informatif, akurat, dan sesuai dengan norma serta etika yang berlaku di masyarakat digital. Yang kesembilan yaitu berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi ini adalah peran aktif dalam komunikasi digital dengan cara yang positif, termasuk memberikan kontribusi yang membangun dan menghormati pendapat orang lain. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi. Kemampuan bekerja sama dengan individu atau kelompok lain di ruang digital untuk mencapai tujuan bersama sambil menjaga komunikasi yang efektif dan etis. Nah, etika dalam bermedia sosial yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, menghormati privasi orang lain, berpikir sebelum membagikan. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk hal yang positif, dan hargai perbedaan pendapat. Nah, menggunakan bahasa yang sopan itu seperti hindari kata-kata kasar, menghina orang lain, atau menyakiti perasaan orang lain. Dengan menghormati privasi orang lain itu jangan pernah menyebarkan informasi pribadi tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga yaitu berpikir sebelum membagikan. Tanyakan kepada sendiri apakah unggahan itu bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal yang positif. Nah, menggunakan media sosial untuk hal yang positif ini bisa memberikan ilmu, memberikan motivasi atau karya kreatif. Yang terakhir yaitu hargai perbedaan pendapat. Nah, pada menghargai perbedaan pendapat ini kita dapat diskusi, tetapi tetap dengan sikap terbuka dan tidak pernah memaksakan kehendak orang lain dengan pendapatnya tersebut. Nah, di sini ada berempat digital. Yang pertama itu digital skill, adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Yang kedua yaitu digital kultur, merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu digital etik, adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu digital safety, merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika bermedia digital adalah pedoman perilaku yang mengatur interaksi kita di dunia maya, menekankan pentingnya kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan kebajikan. Etika ini berkembang dari norma tradisional ke konteks digital, mencerminkan perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan interaksi secara online. Nah, marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dengan etika bermedia digital. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.